Nama saya Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Supply Chain Management. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. Supply Chain Management yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply Chain Management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berjalan dengan baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni yang pertama, upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapatkan pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua ada internal supply chain management, adalah tahapan selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain management, merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Terakhir, supply chain management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terakhir, survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Proses tahapan supply chain management. Yang pertama, customer. Tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua ada planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Yang ketiga ada purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Yang keempat ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Yang kelima ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Yang keenam ada pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Tujuan pemanfaatan supply chain management. Yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka di tubuh perusahaan akan terjadi kekacauan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Penerapan supply chain management juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Strategi supply chain management. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau customer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.